saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, apabila ada yang mempertanyakan kepada kalian apakah dasar kebangsaan kalian, maka jawablah oleh kalian bahwasanya dasar kebangsaan kalian adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara, bukanlah dasar bangsa. Sebab negara Indonesia itu baru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila bertanya orang kepadamu, apakah orang-orang Tionghoa itu, orang-orang Tiongkok itu, orang-orang Cina itu merupakan bangsa Indonesia? Maka jawablah wahai saudara-saudariku bahwa sekali-kali kelompok Tiongkok, Tionghoa, China itu bukanlah masuk dalam bangsa Indonesia, sebab mereka tak ikut berikrar pada saat Sumpah Pemuda tersebut. Mereka hanya mengamati. Mereka adalah dari kelompok-kelompok partai-partai politik yang berpihak kepada Belanda, CHH, partai politik yang memiliki nasionalisme Cina, PTI. Maka itu mereka tak sudi berkenan mereka untuk ikut pada ikrar Sumpah Pemuda Indonesia ketika itu. Bahkan ketika Bung Karno menyebut istilah Bumi Putra, mereka orang Tiongkok itu mengundurkan diri mereka dari BPUPKI hanya karena Bung Karno menggunakan istilah Bumi Putra. Lalu apabila Perdana Menteri Cina mengancam akan mengerahkan pasukannya ke negeri ini bila terjadi rusuh antara pribumi dan orang-orang Cina, maka jawablah oleh kalian wahai saudara-saudariku kepada Perdana Menteri Cina itu, ambil olehmu bangsa kamu yang ada di negeri kami ini, ambil olehmu semuanya, kembalikan, tarik olehmu mereka-mereka yang ada di sini. Kalau mereka mau aman, kembalikan semua hasil, kembalikan semua harta-harta kami yang dikorupsi oleh bangsa kamu, pajak-pajak kami yang tidak dibayarkan oleh bangsa kamu selama di sini. Apa yang jadi alasan kamu untuk membela bangsa kamu apabila terjadi rusuh di sini? Apabila kamu masih bertanggung jawab terhadap bangsamu di negeri ini, maka bertanggungjawabkan juga tindakan kriminal dan tindakan kejahatan mereka di negeri ini. Apabila antek-antek asing dan asing memarahimu, mengancammu ketika kamu bersikap keras dan kasar terhadap orang-orang Cina ini, maka katakan kepada mereka bahwa sekali-kali orang-orang Cina itu bukanlah bagian dari bangsa ini, bukanlah bagian dari bangsa ini. Merekalah yang menguasai peninggalan Belanda ketika Belanda keluar dari Indonesia. Dengan peninggalan tersebut mereka tiba-tiba menjadi orang-orang pengusaha. Kalau saja ada yang mengatakan bahwa ada 5.000 nyawanya orang Cina mati di Surabaya pada saat 10 November, maka katakan mereka berperang melawan sekutu ketika itu
bukan di atas panji merah putih, tetapi mereka mempertahankan diri di atas bendera Kuomintang. Bendera Kuomintang, bendera Kuomintang, yaitu Partai Nasionalis Tiongkok. Jadi tak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk mengakui bahwasanya mereka adalah bagian daripada kita sampai dengan saat ini. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, siapakah saudara dekat kalian, maka katakan oleh kalian, orang-orang Arab itu yang kamu hina mereka sebagai onta itu, mereka adalah saudara kami bangsa Indonesia. Karena mereka si Arab onta itulah yang rela ridho bersumpah pemuda Indonesia keturunan Arab pada Oktober 1934. Saudara-saudariku, inilah masanya kalian angkat senjata untuk usir mereka semua dari negeri ini tanpa tersisa. Mereka